Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah teori di dalam kesempatan, memahami kesempatan, yang disebut dengan teori mobil merah. Ketika seseorang mengadakan perjalanan dari rumah ke kantor, kemudian sampai di kantor, bosnya bertanya, "Kamu tadi melihat berapa banyak mobil merah, warna merah di perjalananmu ke sini?" Dan kemudian tentu yang ditanya itu tidak siap. Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak memperhatikan ada berapa banyak mobil merah yang saya lihat dalam perjalanan ke sini. Dia tidak merasa melihat, mungkin melihat, tapi dia tidak yakin. Lalu bosnya mengatakan, "Oke, besok kalau datang ke sini coba perhatikan. Ada berapa banyak mobil merah yang kamu temui dalam perjalanan dari rumah menuju ke sini." Dan besoknya dengan semangat dia mengatakan, "Wah, saya menemukan begitu banyak mobil merah." Dan bosnya mengatakan, "Apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini?" Dan dia sadar bahwa fokus perhatian itu bisa membuat dia terbuka, menemukan banyak peluang. Kalau tidak fokus, dia hanya lewat saja, dia tidak melihat ada banyak peluang di perjalanan. Tidak banyak mobil merah yang dia lihat. Tapi begitu dia melihat, sadar, dan terbuka, dan fokus, maka dia dengan mudah menemukan dan menghitung mobil merah yang dia temui dalam perjalanan. Itulah teori tentang peluang. Peluang selalu ada. Persoalannya apakah kita terbuka melihat peluang itu dan fokus tentang apa yang kita inginkan. Maka ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, orang yang tidak fokus dalam hidupnya, atau orang yang tidak mempunyai fokus di dalam hidupnya, dia akan terganggu oleh banyak kesenangan. Seperti orang yang iseng, tidak punya sesuatu yang menjadi fokus perhatian, dia akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Dan seringkali yang menyenangkan itu justru membuatnya jatuh dalam kesulitan yang besar. Maka perlu kita menghayati kehidupan ini dengan fokus yang lebih jelas. Kita perlu merenungkan apa yang penting dalam hidup kita dan fokus di sana. Karena kemudian apapun yang kita perhatikan itu akan menarik begitu banyak peristiwa maupun orang-orang yang memang seirama, sevisi dengan fokus perhatian kita. Kalau kita selalu memikirkan yang baik, maka semua yang baik yang akan muncul. Kalau kita fokus memikirkan mobil merah, maka mobil merah yang akan banyak kita lihat dalam hidup kita. Maka kalau kita juga fokus pada mencintai, maka ternyata kita menemukan cinta itu di mana-mana. Itulah peluang dalam hidup kita. Maka kita perlu mempunyai fokus dan prioritas dalam hidup, dan kemudian hidup sepenuhnya. Tuhan sendiri mengatakan, "Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya." Kita seringkali terganggu dalam hidup kita oleh hal-hal yang tidak penting. Pertama, karena memang kita tidak menjalani kehidupan ini secara mendalam, hanya di permukaan saja. Dan karena itu kita sibuk akan banyak hal, tetapi kemudian tidak hidup secara mendalam. Tentu hidup kita tidak sungguh-sungguh memuaskan. Maka perlu kita mempunyai sebuah visi yang jelas dalam hidup ini, dan kemudian fokus serta tekun mengarahkan seluruh hidup kita pada pilihan yang sudah kita tetapkan.
Dan begitu banyak orang yang bisa menjadi teladan dalam hidup kita untuk memilih yang penting ini. Salah satunya beberapa tokoh besar yang mengatakan bahwa hidup itu merupakan jalan untuk memuliakan Tuhan. Maka fokus apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, fokus untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan yang kita lakukan. Dan kemudian kita ternyata masuk di dalam sebuah situasi, sebuah peristiwa yang selalu menunjukkan kepada kita kemuliaan Tuhan itu, karena kita fokus di sana. Hidup ini bertujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu beberapa orang bijak mengatakan. Dan karena itu, kalau kita fokus pada bagaimana bisa menjadikan hidup kita suatu pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, maka hidup kita juga penuh dengan puji-pujian. Dan kita menemukan kemuliaan Tuhan di mana-mana. Maka penting sekali kita mempunyai fokus dan tujuan dan visi yang jelas dan mendalam, supaya hidup kita memuaskan. Karena sebetulnya kita itu terdiri dari yang fisik, yang psikologis, dan juga yang rohani. Maka semuanya juga harus dialami, dipenuhi, sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhannya. Kalau hanya pada permukaan saja, tentu kita tidak puas, karena ada kebutuhan-kebutuhan kedalaman di dalam hidup yang juga harus dipenuhi. Namun selain tujuan, kita juga perlu mempunyai sebuah kebiasaan yang membuat hidup kita itu lebih ringan, lebih penuh syukur. Kebiasaan untuk bersyukur itu penting. Pagi-pagi bangun dan bersyukur atas kehidupan, atas kesehatan, atas peluang yang tersedia begitu banyak sepanjang hari. Kemudian juga mulai memikirkan apa yang pokok sepanjang hari itu, prioritas pada yang sungguh-sungguh mendalam. Dan kemudian jangan tergesa-gesa. Jalani dengan sepenuh kesadaran, sepenuh hati dalam setiap peristiwa, dari saat ke saat. Dan juga jangan terlalu banyak dikuasai oleh persoalan yang menghantui pikiran, tapi coba menyadarinya dan kemudian memilah-milah mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak bisa. Dan jangan tergesa-gesa, juga jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau memang ada yang bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau tidak, sabar dan meminta pertolongan kepada yang lebih mampu menyelesaikan. Dalam hal ini tentu Tuhan sendiri. Nah, tentu dalam hidup seperti ini, kemudian kita hidup secara sadar sepenuhnya, tidak dikuasai oleh persoalan dan pikiran, tetapi kita bisa sungguh-sungguh menjadi sutradara yang memahami seluruh pemain, seluruh background, musik, setting, dan persoalan yang ada. Bagaimana persoalan itu kemudian mencapai klimaksnya, dan kemudian terjadi resolusi yang membuat kita menjadi lega. Nah, dalam semuanya itu, dalam kesadaran yang jernih, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih ringan dan mengerti bahwa kehidupan ini begitu menakjubkan karena kita tidak sendirian. Ada Sang Penyelenggara kehidupan, ada peristiwa-peristiwa yang patut kita syukuri karena kita terlibat di dalamnya. Yang jelas, kita bisa hidup sepenuhnya dalam setiap peristiwa dan menemukan tangan Tuhan yang mengerjakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Tentu dengan hidup seperti itu, kita bisa memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih jernih. Ada persoalan sama dengan persoalan yang lain, tetapi cara menghadapinya berbeda. Bukan dikuasai oleh persoalan, tetapi menguasainya.
Bahkan kita bisa mengambil jarak, bisa beristirahat dari persoalan yang kita hadapi, karena kita selalu lebih besar dari persoalan-persoalan yang ada. Dan selalu ada jalan keluar, karena kita mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Apalagi kalau kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.